warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berupa banyak nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok Jasmine akan mempresentasikan The Brand Based Learning. Saya Aswita Nazri sebagai ketua dan juga moderator. Saya Kemala Dewi sebagai pemateri 1. Saya Nur Halimah Melati sebagai pemateri 2. Saya Ratna Juwita Rahab sebagai fotografer. Saya Satriani sebagai penyiap teknis. Saya Ayu Tridharma sebagai notulen. Saya Nurul Amalia sebagai videografer. Saya Siti Latifah sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Dewi, pemateri 1. Di sini saya akan membahas mengenai brand based learning. Pengertian brand based learning menurut Eric Jensen adalah pembelajaran dengan cara kerja otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Pada proses brand based learning ada 3 tahapan. Proses brand based learning. Yang pertama yaitu modalitas belajar. Modalitas belajar visual. Visual adalah gaya belajar dengan menggunakan indera penglihatan. Ciri-ciri anak yang mempunyai gaya belajar visual adalah biasanya mereka lebih menyukai buku yang bergambar dan mereka sering mempraktekkan apa yang mereka lihat dari orang lain. Yang kedua adalah audio. Audio itu gaya belajar dengan menggunakan pendengaran. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar audio adalah mudah mengikuti perintah dan mudah mengingat lagu. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan fisik. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah tidak dapat diam waktu yang lama, menyukai permainan yang menyibukkan. Tahapan yang kedua adalah memori. Di sini memori ada terbagi 2 macam. Yang pertama adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu adalah memori yang jika kita tidak mengulangnya maka akan lupa atau hilang. Tetapi jika banyak pengulangan maka memori itu akan tersimpan di memori kerja. Itulah yang dikatakan memori jangka pendek. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang memiliki 2 tahapan. Yang pertama yaitu memori deklaratif dan memori non-deklaratif. Memori deklaratif yaitu memiliki 2 macam. Yang pertama, memori semantik. Memori semantik yaitu informasi yang dapat dari buku atau film. Yang kedua yaitu memori episodik. Memori episodik yaitu mengingat kejadian di suatu tempat. Tahapan yang kedua adalah memori non-deklaratif. Yang pertama adalah prosedural. Prosedural adalah mengingat cara melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kita berenang atau naik sepeda. Yang kedua adalah motorik. Memori motorik adalah keterampilan pada saat kita bangun tidur, sarapan pagi sampai kita tidur kembali. Yang keempat adalah emosional. Emosional adalah perasaan hati. Misalnya, perasaan ketika kita pada waktu pertama masuk ke sekolah. Yang keempat adalah otomatis. Memori otomatis ini adalah yang berbentuk oleh respon. Contohnya, saat kita mendengarkan sebuah lagu, kita akan mengikuti lagu itu. Gaya mengajar penugasan. Gaya mengajar penugasan yaitu biasanya di dalam kelas, guru memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Lalu guru memberikan penugasan dengan tujuan pembelajaran tersebut akan tuntas dalam 1 hari.
emosi. Contohnya adalah guru menggerakkan tangan dengan menirukan sebuah gerakan hewan. Murid menjawab bahwa itu adalah gerakan burung terbang. Yang ketiga adalah gaya belajar memberikan motivasi. Di sini, seorang guru sangat berperan penting dalam peserta didik. Berhasil atau tidaknya seorang peserta didik akan terlihat dari cara mengajar guru, atau bisa dikatakan cara belajarnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Saya Nur Halimah Melati sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memori deklaratif. Memori deklaratif, ingatan tentang informasi faktual. Memori deklaratif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ingatan semantik dan yang kedua adalah ingatan episodik. Contohnya adalah seorang guru memberikan suatu penjelasan kepada murid dengan menggunakan media buku. Buku tersebut didasarkan kepada ingatan semantik. Ingatan episodik yaitu ingatan yang merupakan suatu peristiwa secara beruntut. Seseorang akan memberikan suatu peristiwa ataupun kronologis dengan runtutan peristiwa, biasanya runtutan peristiwa yang mudah seseorang ingat ataupun mudah untuk dilupakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai agar informasi masuk memori jangka panjang. Nah, di sini ada S-break diagram. Nah, alam sadar 15% yaitu habit, alam bawah sadar 85% yaitu personality, self-image, dan memory. S-break diagram, alam bawah sadar 15% yaitu habit. Habit adalah segala sesuatu tindakan manusia secara otomatis tanpa berpikir. Contohnya adalah bangun pagi di pagi hari, yaitu kebiasaan manusia. Ketika seseorang bangun pagi, contoh habit yaitu seorang guru datang terlambat setiap hari ketika jam pelajaran dimulai. Nah, itu dikatakan sebagai habit ataupun kebiasaan seorang guru itu setiap harinya terlambat ketika masuk ke dalam kelas. Oke, yang kedua adalah personality ataupun kepribadian. Personality ataupun kepribadian. Nah, suatu susunan sistem psikofisik yang berpadu dan saling berinteraksi mengarahkan tingkah laku yang dinamis, yang menentukan penyesuaian diri individu tersebut terhadap lingkungannya, sehingga tingkah laku yang dapat menentukan apakah tingkah lakunya itu baik ataupun bagus. Contoh habit yaitu seorang guru datang terlambat setiap hari ketika jam pelajaran dimulai. Nah, itu dikatakan sebagai habit ataupun kebiasaan seorang guru itu setiap harinya terlambat ketika masuk ke dalam kelas. Oke, yang kedua adalah personality ataupun kepribadian. Yang kedua adalah personality. Personality ataupun kepribadian. Nah, suatu susunan sistem psikofisik yang berpadu dan saling berinteraksi mengarahkan tingkah laku yang dinamis, yang menentukan penyesuaian diri individu tersebut terhadap lingkungannya, sehingga tingkah laku yang dapat menentukan apakah tingkah lakunya itu baik ataupun bagus. Yang ketiga adalah self-image. Nah, self-image ini adalah berbicara tentang bagaimana cara seseorang memandang dirinya. Nah, contohnya adalah
Memori. Memori adalah suatu ingatan yang dimana setiap manusia jika melakukan suatu aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari selalu melibatkan memori. Nah, contohnya adalah ketika seorang guru mengajar di dalam kelas dengan banyaknya media yang diberikan sehingga anak tersebut dapat menerima atau merangsang apa yang disampaikan oleh guru tersebut dan anak mendapatkan ingatan ataupun memori yang sangat bagus dan menyenangkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai menembus 3 otak, yaitu ingatan menembus 3 otak. Yang pertama adalah reptilian atau suasana. Nah, reptilian ataupun suasana ini terbagi menjadi 2, yaitu tempat belajar maupun penampilan guru. Tempat belajar yang pertama adalah indoor ataupun outdoor, yang kedua adalah tata bangku, yang ketiga adalah display kelas. Nah, kita ketahui bahwasannya suasana belajar sangat menentukan proses belajar mengajar menjadi aman dan terkendali. Nah, dilihat dari tatanan ruang ataupun tata bangku dan kelas yang kita ikutin ataupun indoor ataupun outdoor. Nah, masih berbicara mengenai suasana, ada penampilan guru. Penampilan guru sangat mempengaruhi suasana pembelajaran. Contoh misalnya, seorang guru ketika bau badan, maka suasana kelas akan mempengaruhi si anak ataupun si siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah baju ataupun penampilan. Nah, kita ketahui bahwasannya guru adalah yang digugu dan yang ditiru. Nah, penampilan guru sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Ketika penampilan guru menarik, maka siswa pun akan lebih fokus dalam belajar. Yang kedua adalah limbik atau emosional. Nah, maksudnya di sini emosional adalah hubungan antara siswa dan guru. Nah, contohnya adalah kita ketahui bahwasannya seorang guru adalah seseorang yang harus ditiru dan digugu. Nah, ketika seorang guru di dalam kelas adanya keterikatan atau keharmonisan di dalam sebuah kelas, kita ketahui bahwasannya emosional antara guru dan murid mulai terbangun. Nah, ini dikatakan bahwasannya emosional atau limbik pada ingatan anak itu dapat dikatakan menembus ya ke dalam brain. Yang ketiga adalah neocortex atau berpikir. Neocortex atau berpikir ini contohnya adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru yang bisa dikatakan bagus, strategi belajarnya menarik dan menyenangkan, maka seorang siswa akan selalu ingat dan menembus ke dalam otaknya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang otak. Nah, gelombang otak itu terbagi menjadi 4, yaitu ada gelombang otak beta, alfa, theta, dan delta. Saya akan memaparkannya satu persatu. Yang pertama adalah beta. Nah, dimaksudkan dengan beta yaitu gelombang otak beta kondisi sadar. Kondisi sadar yaitu contohnya adalah melakukan debat. Nah, di sini sadar ya, melakukan debat lalu berolahraga maupun berkonsentrasi. Yang kedua adalah gelombang otak alfa. Maksudnya adalah kondisi yang rileks, tidak waspada. Nah, contohnya yang rileks itu adalah seperti menulis maupun membaca. Yang ketiga adalah theta. Nah, theta yaitu maksudnya di sini kita dalam keadaan sangat rileks. Nah, contohnya adalah ketika kita sedang meditasi
Lalu misalnya kita sedang refreshing dengan keluarga, sahabat maupun pasangan. Nah, yang keempat adalah delta. Nah, delta maksud di sini adalah kita dalam keadaan tidur pulas tanpa mimpi. Baiklah, nah dari gelombang otak yang keempat ini, nah bagaimana sih bisa masuk semua gelombang otak atau alfa ini? Nah, bisa dengan brain gym contohnya. Nah, lalu fun story, cerita-cerita yang sangat lucu, lalu storytelling, atau mendengarkan musik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai holistic brain. Holistic brain yaitu ada otak kiri, ya kan? Nah, otak kiri ini biasanya sering mendengarkan ataupun audio atau hal-hal yang beruntun, sedangkan otak kanan ini secara acak atau random, dan dia biasanya kinestetik ya, otak kanan. Lalu otak kanan dan otak kiri ini adanya keseimbangan. Setelah adanya keseimbangan dirangsang oleh otak kanan dan otak kiri, ya kan? Lalu keluarlah emosi yang positif. Nah, setelah terangsang oleh otak kanan dan otak kiri, keluarlah emosi positif. Setelah itu menjadi suasana yang menyenangkan. Nah, suasana yang menyenangkan ini terjadi, ya. Suasana yang menyenangkan ini maksudnya adalah meningkatkan kekuatan otak, lalu keberhasilan belajar, serta kepercayaan diri dalam belajar. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi otak kanan dan otak kiri, ya. Allah menciptakan kita, ya, menciptakan manusia dengan sempurna, ya kan? Nah, sampai Allah itu membagi antara fungsi otak kanan dan otak kiri, ya kan? Nah, otak kanan itu, otak kiri dulu kita bahas, oke? Otak kiri, nah biasanya dia mengelola informasi yang sangat luar biasa, berupa simbol ataupun huruf. Nah, otak kiri dia cenderung tidak mudah emosional. Lalu sedangkan otak kanan, nah otak kanan ini biasanya bekerjanya secara kinestetik, ya kan? Nah, sedangkan kalau otak kiri itu dia secara audio ataupun mendengarkan. Kalau di otak kanan biasanya itu sangat melibatkan emosional yang sangat luar biasa. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai materi The Brain Based Learning. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok Jasmine, semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.